Selamat datang di Bitcoin Goceng. Ya, sebelum itu saya mau tunjukkan sesuatu loh ya. Ini baju timnas, tapi di belakang ya, nickname di belakang itu apa ya? Happy all time high dari Bitcoin ya. Kemarin ya, tepatnya di hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 Bitcoin cetak new all time high lagi. Jadi baju ini saya udah lama ya saya cetak timnas, nomornya 21, yaitu Satoshi Nakamoto ya, sosok yang membuat Bitcoin dan sampai detik ini belum tahu. Tapi kalian kalau misalnya lihat kemarin all time high, loh keren ya gitu. Tapi ini sudah saya bilang bahwa Oktober akan all time high sudah lama. Semua pasti bisa klaim-klaim gitu ya. Sudah lama diprediksikan segala macam, ya sudahlah gitu ya. Silakan gitu. Saya akan tonton video ini sampai habis. Saya akan paparkan beberapa bukti rekaman kami ya, di mana saya sudah bilang bahwa Oktober akan di new all time high lagi. Dan catat baik-baik di video ini. Catat baik-baik di awal video ini. Kalian bisa capture cuping kalau ini nggak berhasil. The last high atau all time high terakhir dari Bitcoin akan berada di sekitaran tanggal 25 sampai 28 atau akhir Oktober di 30 gitu ya. Dan setelah itu saya berada pada tesis ini akan bear market, tapi bukan berarti Bitcoin turun ke nol ya, bukan. Itu dua konteks yang berbeda. Tapi poin utama saya adalah kita akan bear market. Kita menciptakan last all time high di last Oktober. Nah, tapi konteksnya adalah setelah dia all time high ini apa gitu yang kita lakukan. Di video ini kita akan bahas apa yang akan kita lakukan setelah all time high ini. Itu pertama. Yang kedua, memangnya kata-kata tentang all time high ini baru gitu atau FOMO atau tiba-tiba. Jadi orang yang mendadak, apalagi yang mendadak kripto, mendadak Bitcoin, mendadak tahu gitu ya. Saya sendiri mungkin seperti itu. Silakanlah kalian menilai seperti itu, tidak apa-apa. Tapi saya sudah lama di dalam private community, di dalam VIP saya ngejot lagi tentang titik-titik, bahkan ngajarin tentang point of interest, di mana dia akan kemana. Dan akan timbul satu pertanyaan berarti terakhir ya, kalau memang saya bisa tahu segala-galanya, kenapa saya tidak sekaya mereka? Saya tidak bisa membeli sport car, saya tidak punya miliaran rupiah. Bahkan kalau ada yang paling ekstrim adalah bilang, kenapa nggak lu jual aja rumahmu, mobilmu, semuanya, pinjam uang di bank dan masukkan Bitcoin gitu ya, kalau memang ini sudah pasti. Nah, pernah ada pertanyaan seperti itu kepada orang siapapun, atau Anda sendiri punya pertanyaan terhadap diri Anda sendiri? Nah, di video ini saya akan jawab di akhir ya. Tapi kita kembali dulu lihat tentang statement-statement atau apa yang menjadi analisa saya tentang Bitcoin dan akhirnya sudah terjadi di Oktober 2025 ini, di tepatnya tanggal 5 kemarin ya. Buat kalian yang pertama kali datang di channel ini di Bitcoin Goceng, selamat datang. Ini adalah kanal yang dimana kami memberikan edukasi secara gampang ya, secara bahasa-bahasa umum gitu, tidak terlalu keren hebat bagaimana, tapi at least apa yang saya bagikan saya berharap orang itu bisa paham, mengerti gitu. Itu aja intinya, mengerti. Yang kedua bisa profit, yang ketiga bisa konsisten. That's it. That's a 3 point of our point of interest. Oke, kita lihat dulu. Pertama ya, kita ngebahas tentang ini kan Bitcoin sekarang nih, harganya sekarang nih, ya kan, terbang meroket ke kemarin all time high-nya di 125 ya. Oke. Nah, ini pada saat lihat dia ngepam ke atas nih enak banget ya. Enak banget, orang tinggal gambar segala macam. Tapi pertanyaannya, apakah gambar ini sudah ada sejak kapan gitu ya? Apakah tiba-tiba saya menggambarnya gitu? Jadi area ini adalah area titik beli guys. Ayo guys, ini merupakan point of interest terbanyak dan lain sebagainya. Dan jika Anda ada dalam VIP dan jika Anda mempelajari tentang pelajaran tentang point of interest di bab 2 gitu ya, Anda sudah mendapatkan seenggaknya 15% dari kenaikan Bitcoin. Jadi let's say Anda punya uang 100 juta, sudah ada ketambahan 15 juta. Seperti itu contoh aja gitu ya, 15%. Dan jika Anda pakai leverage kali 2, seperti yang saya istilahkan as spot hybrid namanya, kita menggunakan perpetual tapi kita bermain dengan gaya spot. Saya memberi nama spot hybrid. Ada orang lain di tempat lain memberikan nama spot plus dan whatever lah namanya masing-masing. Tapi kalau saya seperti itu, berarti Anda bisa mendapatkan 30% karena dikali 2. Oke, ini gambar ya, ingat baik-baik ya gambar seperti ini. Dan ya kalau kelihatan ini keren seperti apa. Tapi coba lihat, saya sudah ngebahas ini oke, di bulan ini nih,
11 Agustus ya 2025 gitu ya. Uploaded di 11 Agustus 2025 gitu ya. Atau 1 month ago gitu ya. Yaitu pada saat kelas private VIP, nggak saya bahas tentang ada potensial dia bisa turun ke area ini. Waktu itu harga Bitcoinnya di 118, lihatinnya 118. Saya bisa putarkan videonya dan semoga Anda bisa mendengarkan ya. Ntar saya lihat dulu apakah settingannya ini ada nggak. Harusnya ada ya, audionya itu masuk gitu ya. Oke, saya putarkan dulu audionya. Saya pause dulu nih lagu-lagu ini. Oke, saya putarkan videonya ya. Kenapa? Karena ini area berkumpul banyak. Nah, jadi kita punya probabilitas untuk kena take profit lebih tinggi daripada kena stop loss. Karena kalau dia ke bawah, dia satu ke sini aja itu hampir-hampir tidak mungkin, karena bukan tidak mungkin, probabilitasnya lebih kecil karena sudah di luar dari area point of interest. Itu pertama. Tapi kalau mau memperkecil resiko, Bang, saya boleh nggak memperkecil resiko saya? Boleh. Kita punya banyak varian harga. Ada 105, 107 bahkan yang paling dekat. Ada 105, ada 103. Bahkan mau lebih paling sadis adalah kita menunggu di area ini nih, 98. Nah, itu berarti kan kalau konsep tadi abang yang terakhir, Bang Agung ya, dia akan mendapatkan risk reward ratio seperti tadi. Dengan probabilitas yang sangat besar karena titik pantul yang sangat tinggi di sini. Kenapa di sini akan kemungkinan kecil dapat harganya? Karena pada saat harga turun ke sini, Bang, untuk dia maksa tembus ke sini akan lebih susah. Betul ya? Iya, Bang. Nah, kenapa lebih susah? Banyak area demand yang perlu ditembus. Betul. Jadi banyak area point of interest yang dia jebol nih. Ini ibaratnya tembok pertahanan yang harus dia jebol. Begitu. Oke, panjang sekali ya videonya itu. Ini adalah rekaman dari kelas kita. Ini 2 jam ya. Jadi biasa kelas itu di 2,5 jam sampai 3 jam kadang-kadang. Ya paling cepat kita 1,5 jam. Gitu. Ini saya nggak ngajarin mereka di VIP. Ini VIP ya, hanya VIP, yaitu di bab 2 tentang entry point, menentukan point of interest. Dan disitulah kita bisa menarik area 109, 107 sampai 105 adalah area-area point of interest terkuat dari Bitcoin, dan buy aja di situ ya. Saya memberikan probabilitas yang cukup tinggi untuk dia pump di situ. Oke. Itu pada saat di bab 2 ya. Terus ada juga di sekitaran 3 weeks ago ya. September 13 gitu ya. Saya upload tentang setelah Bitcoin rebound ke 115, ada ancaman kan dia akan jatuh gitu. Saya bilang lebih dekat untuk dia naik ke atas daripada dia jatuh ke bawah gitu. Lagian saya masih punya tesis, saya bilang tadi bahwa di akhir Oktober ini barulah kita was-was banget, dan juga di November akan ada bear market selama 1 tahun gitu. Itu tesis saya gitu. Bisa di capture, kalian bisa bully saya kalau ternyata tidak terjadi gitu. Tapi saya menggunakan data, angka dan fakta serta beberapa tools analisis yang dalam konteks kita menarik hipotesis, menarik analisa, menganalisanya, mencari probabilitasnya, dan itu saya ajarkan gitu ya. Oke, saya ngajarin kaya pamer enggak, udah itu di tempat lain aja, silakan kalau mau seperti itu gitu ya. Oke, kita dengar ya rekamannya. Ya lagi Bung Ji. Itu kan berarti dari dari 100 turun ke 30 naik lagi ke 100 kan. Nah, itu apakah kita kan berarti kan tadi ke 30 kan ke 74. Harusnya kan ke 100 kan ke 150 kan, sekitar 148 kan. Nah, yang pertanyaan saya ini kan cuma baru ke 125. Berarti dia kan tidak bisa turun sampai 30% kan ya? Belum, bukan tidak bisa, belum. Prematur correction berarti kalau itu namanya. Itu apakah bisa kita turun sampai 30%? Kalau 30% kan berarti kita turun ke 98, 95 ya. Karena saya baca itu ini kan baru orang itu mau maju nggak berani karena ada kemungkinan. Semua ada yang kayak influencer lain tuh dia bilang kamu harus jual sekarang karena tiap kali pasti September tuh
Dengar ya, di dalam private community itu mereka ngediscuss gitu. Mereka dapat informasi dari influencer-influencer. Saya bukan influencer, saya orang biasa aja, saya orang bodoh, nggak kaya raya seperti mereka gitu ya. Terus influencer-influencer bilang ngejual dan lain sebagainya. And then ada juga yang bilang bahwa ini udah momentum bisa ngedrop sampai 30 segala macam. Nah ini dengar statement yang saya ngajarin dalam kelas ya. Turun. Nah padahal ini hitungannya September naik. Nah ini kan di luar hitungan. Nah semua orang yang dia bilang akan ke 98, 95 atau ke 88 malah sekitar segitu. Di sini nih saya tarik ininya ya. Nah, jadi yang didengar-dengar itu akan 98, 90-an gitu, bahkan ke 88 gitu ya. Ini discuss di dalam grup ya, bukan dalam grup, di dalam kelas. Jadi setelah saya bawa materi, saya buka ruang untuk bertanya dan ada anggota yang bertanya gitu ya. Ini nggak tipu-tipu ya, ini rekaman, ini YouTube loh. Ini YouTube ya, bukan apa jadi rekaman tapi unlisted. Kalian bukan bisa lihat, ini hanya rekaman kepada member VIP yang. Jadi kalau gabung di VIP di tempat kami setelah kan ngajarnya Zoom ya. Ini rekaman nih Zoom ya, perhatikan ya. Kalau Anda gaptek lihat ini Zoom direkam. Terus kalau nggak bisa dia bisa menonton rekaman pertemuan yang diupload di YouTube tapi unlisted. Anda nggak bisa lihat karena Anda nggak punya aksesnya gitu. Kayak ini YouTube ya, no tipu-tipu ini ya. Supaya lebih, gini nih. Seperti gitu. Ya, tapi apa? Nah, terus saya jawab nih. Jawaban saya bulat. Jawaban saya konkret, zona Fibonacci. Bahkan kalau kita mau narik penurunan yang ada di zona ini, tuh kita masih dalam zona terakhir nih. Nih, zona warna andalan. Kalau bahkan kita tarik ke last significant low, ke last ini nih. Ini kan belum terlihat ya. Boleh lagi ya, ini. Saya gini, ntar saya hapus Fibonacci-nya. 22 bahkan masih tetap di angka warna Fibonacci andalan atau zona. Oke, kesimpulannya di dalam kelas ini saya bilang bahwa angka 130 itu adalah angka terdekat untuk kita reach. Bahkan saya masih open Bitcoin dengan TP 140. Catat baik-baik ya. Saya masih open di TP 140 gitu. Nah, kenapa saya begitu yakin? Karena sebenarnya ini saya sudah bahas juga di dalam fokus group discussion di tanggal 29 Juni ya. Oke, di tanggal 30 Juni ini ya, lihat 30 Juni 2025 tapi kelasnya 29. Jadi upload setelah kelas, di-upload besoknya tanggal 30 ya. Ini 29 Juni. Itu udah saya ngebahas tentang cycle yang sudah saya ukur dari Fourier cycle dan itu penurunannya, kenaikannya. Jadi nggak comot-comot template orang gitu ya. Ini rekamannya kayak gini ya. Tahun lalu ada yang masih ingat kan akhir-akhir tahun lalu ya. Tuh ya Oktober ini kan nih zona hijau ini kan. Ini kan merah ya. Ini kan zona merah. Ntar saya kasih warna-warna deh supaya kita bisa lebih memvisualisasikan dengan bagus ya. Ini kan bear market. Ntar saya kasih naik ke atas. Ini bear market kan. Terus kita punya zona hijau kan. Zona hijau yang sangat signifikan gitu ya. Di sini. Ini nih. Lihat. Kita kan dari waktu tahun lalu ya 2024 ya. Ingat waktu Anda semua ada beberapa yang gabung Bitcoin Coaching tuh akhir tahun tuh terbang semua ya. Ngebeli koin apapun sampai koin-koin purba itu terbang semua. Terbang semua koin-koin purba kala itu semua terbang. All season apa segala macam istilah lah orang-orang itu semua sudah terbang di sini. Nah, memang betul Anda semua bahkan ada satu member Bitcoin Coaching beli mobil cash dia baru dari pada saat terjadi akhir dari season ini. Betul. Tapi bukankah jauh lebih baik kalau kita memaksimalkan profit di sini, kita bisa tahu strategi momentum kita di sini, kita bisa bertahan di bear market. Dan pada saat bear market ini malah kita dapat equity karena short selling tadi ya, posisi di future. Oke, jadi di sini saya bilang bahwa nanti lihat ini tanggal-tanggalnya lihat ya ada November dan jadi ini di area Oktober dan ini di area masuk ke November. Jadi saya sudah ngejelasin bahwa setelah ini kita happy dengan all time high dan segala macam, bahkan saya sudah mapping ini gerbang bear market. Nah, kapan itu? Nah, kita akan lihat sama-sama gitu ya. Kemampuan saya untuk memberikan potensial dan itulah cuplikan tentang apa yang saya ngebahas dalam kelas. Apa yang kita diskusikan, konkretnya seperti apa, analisanya seperti apa, dan analisa kemungkinan saya nantinya Bitcoin akan kemana setelah kita all time high di sekarang di Oktober dan last all time high kapan, bahkan bear market kapan. Semoga video ini bisa memberikan tambahan kepada kita semua mengerti bahwa segala hal yang kita dengar di internet, segala hal yang kita dapat dari influencer manapun tidak salah,
tidak saya ingin merujuk kepada influencer A, B, C dan lainnya yang bagus gitu. Saya juga banyak kekurangan. Tetapi poin saya adalah ada baiknya kita mengerti akan kognitif, kita berpikir, kita analisa sendiri dan kita masukkan dalam sebuah analisa yang nantinya itu akan membuat kita yakin apakah analisa kita baik, benar, mengerti atau tidak, dan intinya profit atau tidak. Dan yang paling terakhir bukan hanya sampai profit, konsisten atau tidak. See you on the next video. Bye-bye. Saya sangat bersyukur sekali jadi Bitcoin Project ya. Artinya bukan karena murahnya dong ya, tapi niat abang dan teman-teman yang selama ini ditonton di Bitcoin Coaching itu agak beda gitu dibanding yang lain. Kan kebanyakan fokus ke trading. Dari Bitcoin Coaching itu benar-benar mengajarkan kita tuh mulai dari nol. Di tiap trade saya ambil 1 di area di 3 dan 4 di area ini happy benar karena saya disambut dengan baik di sini. Ya tiba-tiba kebanting ke 40.000 kan. Nah itu karena kalau menurut saya potensinya kalau dia berhasil break area double bottom. Nah ini kita dapat ininya nih, double bottom. jiwa muda semua nih. Keren-keren abang-abang semua sini. Nah, tapi kembali ke tadi ya, saya bilang bahwa kalau ada orang bertanya bahwa terus kenapa kamu nggak jual aja rumahmu, apa ambil uang di bank dan masukkan semua kalau memang analisamu selalu tepat, kalau memang trading ini selalu menghasilkan ya seperti itu, kalau memang ini pasti profit itu. Pernah ada pemikiran seperti itu dari Anda atau ada orang bertanya dan memberikan pandangan seperti itu kepada Anda atau ada orang yang mencoba seakan-akan critical thinking tentang hal itu gitu ya. No coiners itu kami istilahkan, orang-orang yang tidak masuk tapi punya logika yang berpikir seperti itu. Oke, saya akan jawab dengan begini. Itu ibaratnya kita ya beragama, agama apapun. Kamu mau agama Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, whatever agamamu, Katolik, terserah gitu. Kamu beragama kan? Pada saat kamu beragama, kamu yakin bahwa kehidupan yang panjang adalah kehidupan afterlife, oke? Setelah kamu meninggal akan masuk pada sebuah kekekalan ya, ada sebuah akhirat, ada sebuah surga neraka yang nantinya akan long term living gitu, lebih panjang daripada kehidupanmu di dunia ini, betul? Atau ada yang berbeda? Silakan komentar di bawah. Nah, jika lebih panjang itu ada, jika lebih panjang itu meyakinkan, misalnya Anda lakukan segala hal, nantinya Anda akan masuk surga misalnya seperti itu. Nah jika seperti itu, kenapa kita harus hidup sekarang, hidup baik, kerja keras, cari uang? Kenapa? Biasa aja dalam rumah gitu, diam-diam, nanti ujung-ujungnya tetap masuk surga selama kita beragama dengan baik. Ya kan? Kenapa masih ada orang bekerja? Kenapa orang masih pergi kantor? Kenapa orang masih mencari uang? Kenapa orang masih menjaga kesehatan? Mati ya mati aja. Oke? Kita nggak makan, nggak apa, yang penting kita selama beragama, oke, meninggal aja dan kita akan hidup lebih panjang dan pasti masuk surga seperti itu. Kenapa? Tidak ada pemikiran seperti itu. Karena kenapa? Apa yang ada sekarang itu yang kita kerjakan tanggung jawab nanti hasilnya in the futures. Ya, sama seperti dengan berinvestasi. Kita nggak bisa berpikir karena udah pasti profit, udah pasti tadi analisa keren, kenapa kamu begini, kenapa nggak jual aja? Itu pemikiran dan logika bodoh yang pernah ada. Kita harus berusaha menganalisa, memanage uang yang kecil yang kita punya, alokasikan dan kita investasikan, kita tradingkan. Makanya cari mentor yang tepat, memberikan pemikiran yang jelas, bukan hanya flexing ngajak kalian kaya, tapi mengerti esensi kalian trading itu apa. Misalnya saya nih, kenapa saya suka? Karena saya nggak mau selamanya kerja fisik. Seperti itu. Nanti kalau anak saya besar, dia punya hasil investasi yang dari saya lakukan. Seperti itu.